Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Adela Anas, NPM 18111100144, kelas A semester 5, jurusan PGMI di UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif dan teori konstruktivistik. Teori kognitif dan teori konstruktivistik. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan dalam proses mendidik, yaitu mempengaruhi peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dalam lingkungannya dengan cara memberikan pelatihan, pembimbingan, maupun pengajaran kepada peserta didik. Dengan harapan peserta didik itu mampu menimbulkan perubahan dalam dirinya. Jadi, pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam proses pendidikan, belajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses perubahan pola pikir manusia yang awalnya dari tidak tahu menjadi tahu. Pada hakikatnya, teori belajar kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Teori ini melibatkan proses berpikir secara kompleks dan mementingkan proses belajar. Pengertian belajar menurut teori kognitif yaitu suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia yang diakibatkan oleh proses interaksi antar manusia. Pengertian belajar menurut teori kognitif adalah proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia yang diakibatkan oleh proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Teori belajar konstruktivistik didefinisikan sebagai teori pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Teori ini lebih menekankan pada proses daripada hasilnya. Hasil belajar sebagai tujuan dari belajar dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai sangat penting. Teori kognitif dan teori konstruktivistik. Yang pertama yaitu ada teori kognitif. Teori kognitif yaitu teori pembelajaran yang merupakan penyedia panduan bagi pengajar untuk membantu siswa didik dalam mengembangkan kognitif, emosional, sosial, fisik, dan spiritual. Panduan-panduan tersebut adalah kejelasan informasi yang mendeskripsikan tujuan, pengetahuan yang diperlukan, dan untuk kerjaan itu penting. Kognitivisme terkait kognisi yaitu kegiatan untuk mengetahui sesuatu yang mencakup perolehan, pengorganisasian, dan pemakaian pengetahuan. Artinya, kognisi fokus pada memori, atensi, persepsi, bahasa, rasio, pemecahan masalah, dan kreativitas serta peran struktur mental atau pengorganisasiannya dalam proses mengetahui sesuatu. Jadi, teori pembelajaran itu penting sebagai suatu dasar pengetahuan yang memandu praktek pendidikan. Praktek pembelajaran adalah suatu subsistem yang merupakan bagian dari sebuah sistem. Yang kedua yaitu pengertian teori kognitif. Tekanan utama pendekatan psikologi kognitif terletak pada bagaimana informasi diproses dan disimpan. Ini tentu berbeda dengan pendekatan psikologi behavioristik yang fokus pada tingkah laku dalam konteks lingkungan dan konsekuensinya. Dengan demikian, psikologi kognitif menurut Pei dan Andre adalah studi tentang struktur kognisi dan komponennya dalam memproses informasi. Konsep kognitif pembelajaran menurut Sewell telah berpengaruh besar pada pembelajaran berupa pemberian kesadaran yang tinggi pada pendidik betapa pentingnya pengaruh pengetahuan awal atau entry behavior siswa dan strategi penguatan memori mereka terhadap pembelajaran mereka saat ini. Yang ketiga yaitu tokoh teori kognitif. Yang pertama, teori perkembangan Piaget-Jean. Piaget adalah psikolog pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme, sedangkan teori pengetahuannya dikenal dengan teori adaptasi kognitif. Yang kedua, teori Jerome Bruner. Dasar ide Jerome Bruner ialah pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperanan secara aktif di dalam belajar di kelas. Yang ketiga,
Teori Kurt Lewin. Kurt Lewin mengembangkan suatu teori belajar cognitive fields dengan menaruh perhatian kepada kepribadian dan psikologi sosial. Yang keempat, teori konstruktivisme sosial Lev Vygotsky. Teori ini muncul karena keprihatinan terhadap perubahan kehidupan masyarakat yang marak dengan problem sosial dan aliran pendidikan yang ada kurang dapat menjawab masalah-masalah sosial yang terjadi pada saat ini. Di poin keempat, terdapat kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Yang pertama, kelebihan teori kognitif itu ada menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar lebih mudah. Yang ketiga, membantu siswa untuk dapat menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, guru lebih mudah mengevaluasi siswa yang memahami materi dan yang kurang paham. Yang kelima, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keenam, dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa-siswa tersebut. Yang ketujuh, dapat melihat tingkat perkembangan kognitif manusia mulai dari bayi hingga dewasa, sehingga memudahkan untuk memilih pelajaran yang tepat bagi anak di usia tertentu. Yang kedelapan, dapat mempelajari materi pembelajaran yang rumit untuk memecahkan dan untuk menciptakan kreasi atau ide-ide yang baru. Kekurangan teori kognitif yang pertama yaitu ada teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga, beberapa prinsip seperti intelijensi sulit untuk dipahami dan pemahamannya belum tuntas. Yang keempat, guru tidak dapat memprediksi sejauh mana pengetahuan siswa. Yang kelima, guru tidak dapat memprediksi sejauh mana siswa dapat menyelesaikan masalahnya. Yang keenam, teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. Yang ketujuh, teori ini dianggap sulit dipraktekkan secara murni, karena seringkali merasa bingung untuk memahami unsur-unsur kognitif menjadi bagian-bagian yang jelas. Yang kedelapan, beberapa dari teori ini sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Yang kelima yaitu teori konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik didefinisikan sebagai teori pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Teori ini lebih menekankan pada proses daripada hasilnya. Hasil belajar sebagai tujuan dari belajar dinilai penting. Tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai sangat penting. Hasil belajar, cara belajar, dan strategi belajar akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berpikir seseorang. Teori konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri sebagai siswa. Nah, tujuan dari teori konstruktivistik ini yang pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep secara lengkap. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Dan yang kelima, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu sedang terjadi. Yang ketujuh itu ada aspek teori konstruktivistik. Yang pertama ada proses belajar konstruktivistik. Esensi dari teori konstruktivistik adalah siswa harus menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, apabila dikehendaki informasi itu menjadi milik mereka sendiri. Yang kedua, peranan siswa. Dalam pembelajaran konstruktivistik, siswa menjadi pusat kegiatan dan guru menjadi fasilitator. Yang ketiga itu ada peranan guru. Guru atau pendidik berperan sebagai fasilitator, artinya membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan proses pengkonstruksian pengetahuan agar berjalan dengan lancar. Yang keempat, sarana belajar. Dibutuhkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh agar mendapatkan pengetahuan yang maksimal.
Yang kelima, evaluasi hasil belajar merupakan bagian utuh dari belajar yang menekankan pada keterampilan proses baik individu maupun kelompok. Yang kedelapan itu aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Yang pertama, membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih bebas. Yang kedua, menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Yang ketiga, guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, di mana terjadi bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Yang keempat, guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Kesembilan, kelebihan dan kekurangan teori konstruktivistik. Kelebihan teori konstruktivistik yang pertama yaitu berpikir. Dalam proses pembelajaran, siswa mendapatkan pengetahuan baru. Siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, faham. Siswa terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih memahami dan mengaplikasikan dalam berbagai situasi. Yang ketiga yaitu ingat. Oleh karena siswa terlibat langsung dengan aktif, mereka akan lebih lama mengingat semua konsep. Yang keempat, kemahiran sosial. Kemahiran sosial diperoleh apabila sedang berinteraksi dengan teman-temannya dan guru dalam membina pengetahuan baru. Yang kelima, karena siswa terlibat secara terus-menerus, mereka paham, ingat, yakin, dan berinteraksi dengan orang lain, maka mereka akan berasa seronok belajar dalam membina pengetahuan baru. Yang keenam, siswa dituntun untuk dapat berpikir aktif dalam belajar. Yang ketujuh, pembelajaran terjadi lebih kepada ide-ide dari siswa itu sendiri. Kekurangan teori konstruktivistik yang pertama, dalam teori ini peran guru sebagai pendidik kurang begitu mendukung. Yang kedua, apabila ada siswa yang pasif, pembelajaran ini tidak cocok untuk siswa yang pasif. Yang ketiga, siswa belajar dari konsep dasar, tidak dari kreativitas siswa itu sendiri. Yang keempat, dalam pembelajaran tidak memusatkan pada kurikulum yang ada. Yang kelima, siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh karena itu, pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli. Dan yang keenam, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apabila untuk siswa yang malas dan yang kurang aktif. Yang ketujuh, kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan siswa. Itulah tadi penjelasan tentang teori kognitif dan teori konstruktivistik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.